Bang, kalau sistemnya kan namanya SSB pasti ada charity lah kita bilangnya kan. Kalau misalnya ada lah bang, anak yang berkualitas ataupun pengen main bola tapi ternyata mungkin orang tuanya ya resesi gila-gilaan kan bang. Betul, Gimana betul. dari SSB jadi misalnya ada anak-anak yang wah aku pengen main bola anakku tapi nggak punya duit, misalnya 80.000 susah lah sama aku, gimana kira-kira bang? Nah, itu sudah program yang berjalan 2 tahun di SSB Cadika, Bang. Dari Jadi, awal semua anak yatim yang di sini kita gratiskan, Bang. Wow. Semua kita gratiskan. Dan memang yang orang tuanya kurang mampu, walaupun dia belum anak yatim atau anak piatu, dia punya kualitas kita gratiskan, Bang. Tapi yang jelas kalau anak yatim siapa aja silakan masuk ke SSB Cadika, uang sekolahnya akan kita gratiskan. Atau memang orang yang kurang mampu gitu, Bang. Siap. Aduh, halo dengan Skambal 2 TV yang hijau kali bertemu lagi dengan Bang Jagi atau Bang Rama lebih? Bang Rama. Bang Rama Jagi Jagi nama Sport. anak saya. Oh iya. Oh iya bang, kemarin tuh aku wawancara sama RH bang. Ramad Hidayat ya. Ramad Hidayat. Dipujinya lah permainan anak abang sebagai gelandang. Itu Gimana? Ramad memuji Jagi apa karena ke bapaknya itu? Oh enggak, memang katanya bagus bang, kan kalah orang gitu kan. Pemain-pemain senior tuh kalah 1-0. Iya, Sumut FC ya. Sumut 3-2. 3-2, selisih 1. Iya. Nah, gimana tuh bang? Menurut abang anak lah main sekarang di PPLP bukan karena bapaknya, tapi karena memang skill dan kehebatannya bisa masuk ke PPLP. Ya, bagi kita ya sebagai orang tua, kebahagiaan yang tertinggi pasti anak kan. Betul. Ya, anak kita dibilang seperti itu, peningkatannya luar biasa, rasanya udah bahagia kali lah. Betul. Bahagia luar biasa, bahagia sekali. Karena memang belakangan ini saya lihat memang tim PPLP itu ya jauh lebih berkembang, saya lihat. Seperti itu, belakangan Bang? ini ya. Siap. Apakah memang karena pemilihannya sudah tepat oleh coachnya atau bagaimana bang? Atau PPLP sudah berbenah? Karena abang juga alumni PPLP lah Iya, kita bilang. betul. Saya asli PPLP dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kalau saya melihat memang program latihannya, kan kita sering ikuti nih akun-akun Instagramnya PPLP. Kita lihat mereka sebelum latihan ada sesi penerangan metode latihan dengan cara komputer, penjelasan dengan ini semua ini itu. Saya rasa udah sangat profesional sekali ya sekelas PPLP gitu. Bang, PPLP senior abang siapa bang yang jadi pemain legenda Indonesia ada nggak bang? Ismet Sopyan senior. Ismet Sopyan. Ya. Kalau yang sleting Legimin Raharjo. Iya. Edu Juanda pernah. Oke. Susanto. Sulaiman Alamsa ada beberapa. Susanto pelatih PSDS. PSDS. Ya, itu malah sekelas kami. Oh iya. Sekelas sekolah. Di PSMS sama pak? Sama. SMA sama Lagi juga? main sama ya. Oh gitu. Itulah pemain topnya bang ya? Ya, itulah pemain topnya. Siap. Ismet Sopyan. Ismet Sopyan dia di atas kita senior. Iya. Bang, Ismet, sikit lah bang. Mungkin sebelum kita masuk ke SSB yang abang tangani dan di belakang nama abang ada Capsek. Iya. Ismet Sopyan bisa hampir 40 lebih masih bisa main bagus bang. Menurut abang apa sih yang harus dibantu bang? Ya, atau diperbaiki dari pemain-pemain kita sehingga bisa bermain sekelas Pak Haji? Oke, nah kalau Ismet Sopyan itu memang contoh yang nyata di depan mata kami, di depan mata saya salah satunya. Jadi saat kami latihan nih, saat di PPLP itu kita setelah selesai sholat subuh, setelah itu kita latihan nih, jam 6:15 kita latihan. Oke. Nah saat saya keluar, saya pikir saya orang yang pertama saat latihan. Ternyata Ismet Sopyan sudah duluan setengah jam latihan sendiri. Kan luar biasa kan bang? Makanya kita lihat memang contoh yang sangat baik lah. Ya senior contoh yang sangat baik Ismet Sopyan tuh kepada kami semua. Begitu ya? Dia sangat-sangat disiplin, sangat-sangat disiplin. Makanya mungkin sampai usianya yang cukup tua masih bisa bermain. Ya. Di Persija lagi. Di Persija lagi. Ya kan asli. Bukan kaleng-kaleng tim. Bukan kaleng-kaleng ya kan. Iya. Tapi cerita tim kaleng-kaleng bang saat ini kan, wow keren nih baju bang. Becadika di hati bang. Iya. Bang, SSB Cadika. Tentunya abang tadi udah lihat juga program dari PPLP. Kemudian aku lihat juga abang aktif di media sosial kan bang, menyampaikan ya mungkin memperlihatkan bagaimana seorang. Aku yang paling sore itu waktu abang ngechat bang. Itu sebenarnya memang abang pengen nyontohin bahwasanya coach itu adalah bagian dari tim atau coach itu adalah bos atau apa sebenarnya bang? Nah itu yang perlu kita perbaiki ya kan bang. Jadi
untuk kita mengerjakan sesuatu, kita duluan yang mengerjai, yang lain akan ngikut dong. Ya kan? Kasih contoh, Bang. Kalau nggak ngikut ya kelewatan. Kan gitu kan Bang. Jadi memang kita yang ngecat lapangan semua untuk mempersiapkan. Kebetulan kemarin ada event. Oh iya, Jadi betul. saya yang ngecat, kita lah dibantu anak-anak sama pelatih-pelatih yang lain gitu. Siap. Jadi intinya contoh lah ya Bang ya. Contoh harus. Kepada anak-anak juga, bosnya Kepada coachnya anak-anak. bukan bos, tapi Bukan coachnya bos. juga ikut ambil. Harus. Bang, sedikit lagi Bang, sebelum kita masuk ke SSB Cadika. Iya. SEA Games Bang, luar biasa Bang. Luar biasa. Bahkan netizen selalu justru bukan klub profesional yang dipuji, Betul. tapi pelatih SSB dari anak-anak itu Bang. Betul sekali. Kalau abang sendiri ngelihatnya setujukah atau gimana selaku pelatih SSB juga Bang? Sangat-sangat setuju Bang. Karena memang sudah dipastikan hampir semua pemain yang ikut SEA Games sudah pasti pernah membela SSB-nya di seluruh Indonesia. Betul. Ya mau dia di Jawa, mau dia di Surabaya, Sulawesi dan lain-lain. Ya. Pasti mereka merasakan SSB-nya. Nah, berarti pembinaan SSB di Indonesia ini sudah sangat baik ya, dengan program-program yang jelas. Ya. Ya, jadi bukan hanya datang latihan tanding, Betul. latihan game. Ya kan Iya, Bang, iya. banyak, bukan kita bilang banyak masih SSB yang seperti itu di Indonesia ini. Jadi memang latihan tuh terstruktur, terprogram. Ya. Tujuan latihan apa? Awal passing, kerjasama tim, finishing dan lain-lain. Dan terbukti dari semua tim SEA Games ini tidak ada naturalisasi. Wah, betul. Ya kan? Setuju, ya, Bang? setuju kok, itu setuju. Bang. Dan itu kita pakai pelatih asli Indonesia. Local pride. Local pride. Kayak yang dibilang sama Marcus Harrison. Marcus Harrison. Local pride. Ya. Saya nggak mau bahas itu ya. Janganlah biar beliau Ya, yang kena. beliau. Ya, jadi memang kualitas pelatih Indonesia juga sangat-sangat baik ya. Dan apalagi asistennya juga asli orang Indonesia yang asli pemain PSSI Primavera. Betul. Yang dulu kita sangat idolakan ya. Kurniawan Dwi Wilianto, Eko Purjianto. Betul. Kan luar biasa ya. Yeyen juga. Yeyen juga yang untuk Yeyen. main. Gelandangnya siapa? Aduh kok jadi lupa. Iya. Itulah Bima Sakti. Bima Sakti. Padahal pelatih timnas juga. Pelatih timnas juga ya. Bima Sakti, Bima siap. Sakti. Tambah lagi racikan yang luar biasa dari Coach Indra Safri. Iya, Tambah racikan yang- jangan satu lagi, jangan lupa satu lagi Bang. Tukang Pelatihan teriak-teriak, andalan- pelatihan dalam pelatihan kita, kita, Sari Bang Sari Gultom. Gultom. Nah. Udah aku chat beliau Bang. Iya, itu senior kita juga di alumni Oh PPLP. iya. Beliau sama-sama Bang Ismet ya di Iya, atas. sempat ya? ketemu sama Bang Ismet. Iya, sempat. Kalau saya nggak sempat ketemu Bang Sari Gultom, kalau Ismet saya sempat. Karena beliau langsung ke PBR pada saat itu nggak salah Bandung Raya Iya, atau ke iya. kan Dia kalau- keluar dia. Keluar kan? Oh, siap. Jadi artinya memang kita sebenarnya justru harapan kita di Pak Erick Thohir sekarang SSB lah diperbaiki kualitasnya Bang ya. Betul sekali. Karena sebuah bangunan yang kuat akan bagus jika pondasinya itu bagus. Gitu. Siap. Bang, kalau SSB Cadika ini sendiri target gimana sih Bang sebenarnya? Nah, kalau SSB Cadika memang SSB yang berniat ya, bertujuan hanya untuk menciptakan seorang pemain. Ya, kita hanya menciptakan pemain, kita hanya memberi program yang bagus, kita hanya menegakkan disiplin untuk menciptakan pemain. Siap. Yang namanya SSB tugasnya hanya menciptakan pemain. Betul. Tapi jangan ada juga SSB yang bakal menjual pemain. Ada juga gitu ya? Ada. Ya, kita enggak. Jika ada pemain kita salah satu yang dipanggil tim manapun, contoh Elite Pro atau apapun itu, kita tidak ada tidak ada cerita uang ini itu. Kita akan sangat bahagia, akan sangat senang jika pemain kita bisa bermain di profesional atau semi profesional, Bang. Oh gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya asal permisi. Ya, asal permisi. Permisi lah Ya, pula. asal permisi dong, ya kan. Siap. Jadi coach tolong nih coach, kita mau pakai nih untuk tim Liga 3 misalnya. Boleh. Yang berkualitas bisa ya. Bisa. Siap. Nah, Bang, ini kan luar biasa kedekatan dengan Pak Bobi juga. Beberapa kali aku lihat kan Pak Bobi juga mau langsung turun melihat anak-anak bermain, Kadispora juga demikian. Iya. Kalau Bang sendiri melihat bagaimana bahkan lapangan Cadika ini disulap jadi luar biasa Luar kan, Bang? biasa, ya. Ya, yang dulu di sana banyak kayak apa sih namanya bekas-bekas apa sih namanya itu Bang? Baliho. Iyalah, masih hutan lah, ya kan? Sekarang nyamuk banyak, sekarang ini udah aman gitu Bang. Iya, Ngopi iya. pun selalu gitu. Dia enak sih ya. Makanya saya sering main kemari, Bang. Siap. Makan gratis kok. Aku nanti naik kuda aja loh nih. Kudanya ampun nanti, Bang. Berapa bayar Bang? 40? Iya, gratis kalau sama Bang sini Oh, bisa. iya. Enggak itu, aku takutnya kuda yang naik, bagus naik kau katanya. Jadi kalau untuk pemerintah daerah sendiri kita, Medan khususnya Bang, gimana sih support terhadap SSB Cadika ini Bang? Nah, kalau untuk SSB Cadika, memang SSB Cadika ini saat ini di bawah naungan Dispora ya. Di binaan Pak dari Pulungan lah ya? Ya, Bapak Kadispora Pulungan Arahap, yang Bapak Wali Kota juga sebagai pembina di SSB Cadika. Makanya kita bisa
menggunakan fasilitas di Cadika ini gitu ya bang. Siap. Nah memang segala sesuatunya kita memang bisa berkomunikasi dengan pihak Dispora gitu. Siap. Jadi memang ada bantuan lah berupa bola. Oh dan lain-lain iyalah, gitu. betul wajar bang. Siap. Dan ini luar biasa sekali Luar supportnya biasa bola sekali. itu ya kan. Iya luar biasa bang. Bang, baliklah bang. Sekarang udah berapa tahun SSB Cadika bang berdiri? 3 ya? 2 bang. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini. Untuk next target apa sih bang selain pemain-pemain kita juga untuk Cadika sendiri punya target gak? Misalnya pemain kita nih misalnya mohon maaf bang harus lolos misalnya ada 2-3 Garuda Select atau gimana kan gitu yang lagi booming nih bang ya untuk usia itu gimana bang? Sudah pasti ya. Jadi setiap SSB seperti yang saya sampaikan tadi berniat untuk menciptakan pemain. Ya pasti kita ya di antara pelatih yang di sini juga pernah merasakan itu ya. Kayak saya pernah PSSI usia 16, saya pernah dipanggil pelatnas SEA Games tapi akhirnya dicoret dari akhir-akhir. Ya jadi Jeki juga pernah. Ya kita menceritakan dengan mereka beginilah saat kita dipanggil timnas. Jadi kita memberi motivasi agar mereka bisa sampai ke sana. Betul. Tapi kan semua itu butuh proses. Betul. Tapi tetap kita berkeinginan menciptakan mereka sampai ke sana. Iya. Ya bayangkan betapa bahagianya orang tuanya saat menonton final gitu ya. Yang saya bayangin anak saya juga. Iya. Waduh kalau anak saya yang main nih kayak mana lah saya mungkin guling-guling nangis-nangis gitu. Iya. Tapi bang sedikit Jagi kok bisa lari posisi dari nama kan striker Injagi. Abang juga posisi striker ngeri. Ya. Kok bisa lari ke gelandang nih bang? Memang request beliau, request anak Jagi sendiri atau abang lihat atau support abang? Nah sebelumnya memang mau diciptakan sih sebagai seorang striker. Tapi di SSB saya sebelumnya, sebagai generasi Medan, dulu tidak ada pemain yang bisa punya teknik dan bisa mengalirkan bola ke depan. Makanya kita korbankanlah si Jagi jadi main gelandang. Kalau ke depannya tidak tertutup kemungkinan masih kepengen dia jadi seorang striker. Betul. Iya. Siap. Oh gitu jalan ceritanya. Tapi kalau abang pribadi pengen lah. Ya pengen jadi striker lah, ya kan. Lebih cewek-cewek pun lebih Iya Bang? dong. Yang dilihat orang kadang-kadang siapa yang cetak gol. Iya, betul. Bukan siapa yang ngumpan ya. Siapa yang ngumpan. Siap. Jadi kalau abang pribadi artinya kalau lihat setelah kita juara lah bang di SEA Games, kedepannya bagaimana tim nasional ini? Kedepannya lah bang untuk usia muda lah kita bilang. Iya. Nah kalau kedepannya ya seperti yang kita sampaikan tadi, memang pembinaan itu harus dari sekolah sepak bola ke junior, ke tim Suratin, ke tim Elite Pro. Nah dan memang yang harus kita kedepankan adalah pemain yang asli Indonesia. Ternyata mereka udah sanggup kan? Mampu. Ya. Belum tentu kalaupun kemarin kita pakai pemain naturalisasi 4-5 orang. Udah pasti nggak juara, belum kan? Belum tentu. Ini udah pasti kan? Udah. Terbukti kan? Betul. Kita pakai pemain asli Indonesia kita juara. Iya. Ya udah apalagi gitu. Ya, jadi kalau kalimat bahasa Inggrisnya never change the winning team gitu. Artinya apa? Berakhir kulu bernarang ke tepi. Betul. Lah, kalau siswa sendiri di SSB Cadika berapa sih bang? Kalau siswa ya, kalau yang terdaftar ya ratusan bang, ratusan. Cuman setiap kita sesi latihan yang hadir 80 orang adalah. Banyak juga tuh bang. Banyak. Karena kita ada 3 lapangan kan bang, lapangan kecil ada 2, lapangan besarnya ada 1. Jadi jamnya bersamaan juga nggak mengganggu. Betul. Ya, untuk usia berapa sih yang ada saat ini bang dan batasnya usia berapa sih? Paling senior? Yang paling senior di usia 17 bang. 17 tahun. Ya, yang paling muda ada umur 5 tahun, 6 tahun ada bang. Ada. Yang bangsa dia latihan yang nganter 3 orang, mamanya, tantenya, ibunya. Iya biasa gitu. Makanya kadang-kadang pelatih sini semangat kali bang, jadi pelatih gitu. Nengok ibunya ya. Iya. Siapa yang paling sibuk? Kalau nengok ibu-ibu tuh. Ya karena pelatih kami ada yang manis bang dari India, ikut Johnson lah bang. Dia kan pelatih idola kita saat ini bang. Iya. Sama kerjanya PD Pasar juga bang? Iya, satu kantor bang. Siap. Hampir semua pelatih sini orang kita PD Pasar bang. Siap. Karena memang kita dapat dukungan juga bang dari Bapak Dirut PD Pasar, Bapak Suwarno. Bapak Suwarno ya terima kasih Pak sudah membantu kami. Jadi Bapak Suwarno juga saat ini penasehat SSB Cadika. Wow, udah memang berarti selama ini yang dibilang orang pemerintah kayaknya mengabaikan olahraga nih udah terbantahkan bang ya? Terbantahkan bang. Pak Wali Kota oke, Iya. Pak Kadis oke. Dari Pak Dirut oke, luar biasa Pak Dirut ya. Baru bang, jujur bang, abang juga penggerak sepak bola selain pelatih, abang juga mau bang buat kompetisi, Iya. buat turnamen. Betul, Itu apa dasar abang? Akhirnya, aku tengok, kok bang Jagi yang buat nih, kok bang Jagi yang heboh kayaknya, kan gitu. Minta maaf nih bang ya, kalau salah, maaf. Silakan bang. Nah, kayak mana kira-kira bang? Saat ini
sangat banyak kita jumpain turnamen usia 11 atau 12 tahun. Betul. Karena itu sistem turnamen yang selesai satu hari, Bang. Iya. Jadi 24 tim yang ikut dia tetap bisa selesai satu hari. Betul. Tapi yang sangat jarang, yang sangat kita tidak banyak kita jumpai adalah turnamen usia 14, 15, 16 tahun. Oh iya. Nggak ada, Bang, sulit. Jadi memang saya sendiri yang membuatnya. Iya, karena anak gitu, didik saya banyak di usia itu. Oke. Jadi apa susahnya kita buat? Iya, Saya minta izin sama Bapak Kadispora buat event di Cadika, Pak Kadis mengizinkan. Iya. Bahkan beberapa kali Pak Kadis juga datang. Iya. Karena turnamen usia segitu sangat-sangat jarang sekarang di Kota Medan ini. Karena yang ikut paling hanya 8 atau 10 tim yang bisa selesai satu hari atau 2 hari gitu kan, Bang. Jadi saya memang yang memprakarsanya, saya yang buat gitu. Yang kita undang juga tim-tim yang kawan-kawan dekat atau apa gitu. Karena anak-anak ya kita berikan kesempatan bermain pengalaman lah gitu Bang ya. Betul, Bukan betul, masalah Bang. kalah menang Bukan masalah kalah menang. walaupun Cadika sering juara nih. Ya itulah, Bang, mungkin. Ya karena mungkin pelatihnya tulus ya, Bang. Iya. Betul. Iya. Karena jujur Bang, aku harus respect sama Abang karena kita berkawan juga di WA kan Bang. Iya, Sorry betul, Abang betul. kompetisi ini. Terima kasih Pak Babe. Siapa? Iya, Babe terakhir. Babe Cup, ya. Babe Cup terakhir ya, kalau nggak salah. Itu beliau nyumbang apa? Iya, segala sesuatunya tuh dibantu sama Pak Babe itu kan, trofi, medali. Jadi tim yang kita undang itu hampir dia hanya membantu untuk sekedar beli aqua, sekedar membantu bayar wasit. Medali, trofi semua udah kita siapkan. Medalinya gitu, pun kelas pula ya kan? Medalinya kelas pula kan. Jadi memang kita tidak ada mencari keuntungan, Bang. Tidak ada mencari keuntungan. Memang kita makanya asal saya buat event pasti berebut orang ikut. Tapi sayangnya tidak bisa banyak-banyak. Betul kan, lah, Bang? betul. Karena kita pakai satu lapangan. Iya. Nah, jadi hanya paling ada 8 tim, 10 tim gitu Tapi aja. nggak apa-apa lah Bang. Jadi pengalaman buat anak-anak juga kan Bang. Betul, Bang. Karena event itu udah sangat jarang ini. Usia 15, 16 ke atas yang pakai lapangan besar sangat jarang sekarang. Oke. Bang, next untuk apa ada nggak misalnya tanding pengen ke luar kota misalnya Cadika atau sudah pernah Bang misalnya keluar kota misalnya ke KC misalnya udah pernah kemana terakhir Bang? Tahun lalu kita tur ke Batam ya, Bang. Tur Batam. Itu ada turnamen di Batam untuk seluruh tim ya termasuk akademi yang bermain di Batam. Nah, kita bermain di Batam setahun yang lalu, Bang. Oh, Udah jadi pernah, sampai ke situ Bang ya? Udah, Bang. Jadi intinya memang berarti Cadika ini punya program kerja yang bagus lah ya Bang ya? Sudah pasti, Bang. Ya masa kita terlahir dari mantan pemain profesional yang semua pelatih di sini tuh sudah punya lisensi, Bang. Betul. Ya, sudah punya lisensi. Masa kita nggak bisa buat program yang bagus? Ya, jadi dengan bermodalkan kita sebagai mantan pemain dikombinasikan dengan sekolah yang kita dapat. Betul. Abang lisensi siapa sih? B Bang ya? C, Bang. C AFC. Kapan rencana Bang? Mau nambah Nah lagi? itu yang masih saya pikirkan, Bang. Karena dengan kesibukan saya ini dan itu, ada kesibukan lain masih antara mau maju dan tidak nih mau mengambil B gitu, Bang. Tapi kan sayang Bang, karena aku udah pernah lihat Abang melatih Bang. Walaupun di klub amatir lah kita bilang ya Bang ya. Iya. Punya Pak Gusti. Bintang Kejora. Bintang Kejora. Iya. Abang termasuk intens dan memberikan support yang luar biasa. Iya. Nggak pengen Bang, kira-kira talenta Abang itu diprofesionalkan Bang? Ada rencana, Bang. Ada Tapi sebenarnya. masih mau maju dan mundur itu, Bang. Kebetulan ada hal-hal lain lah, Bang. Biasalah kita kan kalau nggak nyari sampingan kadang-kadang sulit juga kan, Bang. Ada bisnis ya jualan sepatu dan lain-lain. Iya. Saya udah dapat sepatu gratis. Iya. Ini hari habis ya, Bang. Bang, dekat juga Bapak aku tengok sama coach Saragi. Ngomong-ngomong dengan senior itu gimana sih Bang? Nah, Di menkirim kan satu tim aja aku tengok. tim selalu ya, Bang. Beliau yang umpan apa yang buat gol? Oh ya udah pasti, Bang ya. Nah, kalau Bang Saragi memang ikon lah. Sekarang pelatih Medan ini salah satunya patokan kami tuh ya Bang Saragi. Yang pertama dari lisensi, yang Udah kedua, A ya? Udah A ya. Iya betul A Bang. Yang pertama dari lisensi, yang kedua dari cara membentuk pemain, ya membentuk karakter pemain. Bayangkan yang kita bentak-bentak masih anak-anak, Betul. ya kan? Bang Saragi tentara dibentakinya, ya kan? Betul kan, Bang? Jadi memang kita ya Si Badak pula lagi dibentak. Iya, si Badak lagi kan. Awalnya mau Badaknya takut, Bang, dibentak-bentak Bang Saragi. Jadi betul-betul cara ngelatihnya, makanya beberapa kali Bintang Kejora kayak itu uji coba sama Pesade kan, kita melihat cara Bang Saragi itu melatih ya sangat-sangat bagus ya. Ya siapa nggak kepengen seperti Bang Saragi gitu ya. Tapi itulah dapat ini duitnya banyak kali Bang ya. Itulah makanya Bang ya kan. Goyang juga. Goyang juga ya kan. 200 Bang ya masalah Itu ya. makanya. Aduh. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Bang. Pak Keinginan ada kesana. Pak Bobi ya kan. Ya, Pak amin, Bang, ya. Kadis. Iya. Pak Pulungan bantulah.
Enggak ya, Pak? Ya kan request aku bang, boleh lah kan, boleh. Kan nggak bang Jag yang minta aku. Iya. Bang terakhir lah bang, mungkin ada yang bang sampaikan mungkin untuk atau ada apa yang mungkin undang-undang abang untuk sepak bola Indonesia atau masukan-masukan buat anak-anak didik kita di SSB Cadika nih bang. Nah, kalau masukan-masukan ya, sesuatu tidak akan kita dapat dengan hanya kita berdoa, Bang ya. Ya benar, setuju. Jadi anak-anak zaman sekarang kadang saat doa, saat latihan gitu, latihan tuh dianggap biasa-biasa aja. Tapi saat berdoa terlalu kusuk mungkin. Ya bukan kita bilang yang memang tidak pasti, tapi tidak cukup hanya dengan berdoa gitu. Ya jadi kalau hanya latihan seminggu 3 kali akan sangat sulit untuk menjadi pemain yang lebih bagus atau profesional. Betul. Ya seperti di PPLP, latihannya seminggu 10 kali bang. Ya kayak mana kita mengimbangi PPLP kan? Iya. Pagi subuh udah bangun. Pagi subuh setiap hari pagi sore. Aku tengok status Pak Baho. Iya. Jam 5 selalu udah bangun dia. Iya Pak Baho lagi sering posting udah ganteng ya kan. Abang ngejek atau kayak mana nih? Ganteng ya. Tinggal operasi hidungnya sekali lagi. Ya jadi kalau hanya latihan seminggu sekali tidak akan cukup. Jadi itulah. Makanya kita di Cadika juga ada program latihan buat PR bang. Oh. Ada bang. Jadi setiap pagi mereka tuh kirim video. Minimal seminggu tuh 2 kali. Kalau latihan kita di Selasa, Kamis, Sabtu berarti mereka buat PR di Senin, Rabu, Jumat. Dia buat PR sprint panjang 40 meter diulang 8 kali. Terus mereka bola-bola piling tetap semua divideokan dikirim ke grup bang. Untuk semua usia bang? Untuk semua usia. Terkhusus yang saya latih. Saya latih 14, 15, 16. Karena memang abang basicnya kan kecepatan juga ya. Betul bang. Karena abang dulu SMA mana bang? Saya SMA Mulia bang. Mulia. PPLP, ya. Seingat aku dulu, seingat aku dulu gitu. Pernah tanding sekolah kita bang, abangnya buat gol terus. Iya bang. Abang seser kiri, syuting. Iya bang. Udah, berarti abang memang hancurkan. Aku kipernya soalnya. Iya bang ya. Waduh bang, kalau tahu gitu aku golin bang. Enggak makin jijik abang kalau abang golin apa. Begitu bang ya? Iya bang. Siap. Harus. Main bola harus punya kecepatan. Ya zaman main bola sekarang ini sangat sulit bermain cetak gol dengan open play bang. Ya kan, jadi orang semua punya fisik yang kuat, bertahan, ngepres. Iya. Jadi setidaknya kita harus punya kecepatan. Oke, itu mungkin ketika Barca merajai lah bang ya, akhirnya semua merubah konsep cara bermain. Iya, betul bang. Siap. Jadi artinya semua punya kecepatan, berarti semua punya cara defense yang hampir sama, ya kan? Akan sulit menembus. Ya salah satunya dengan stamina dan kecepatan kan. Iya. Oke, stamina mungkin bisa sama, kecepatan yang harus diperbaiki. Harus. Gitu. Dan itu memang hal yang saya lakukan dari saya dulu di PPLP bang. Setiap pagi saya mesti sprint pagi tuh. Makanya abang cari ya ada yang umur 40 lomba lari saya masih berani. Enggak bang, kalau itu udah aku tengok bang main abang. Abang masih staminanya masih umur 30. Sprint bang, stamina nggak kuat bang, sprint aja tapi. Ibaratnya kayak Kurniawan abang. Kalau ibarat jarak 10 jarak 10 meter udah abang yang menang. Jarak cerita lagi. Iya bang. Iya. Oke bang. Jadi mungkin itu aja percakapan kita dongan-dongan. Mudah-mudahan buat Anda semua yang ingin mempercayakan anak Anda berlatih sepak bola, silakan langsung jadi SSB Cadika. Wah, ada Pak Kepsek juga. Wah, ada Pak Kepseknya juga nih. Pak Kepseknya juga pemain pro. Jadi nggak usah khawatir. Visi misi sebagai pelatih, pemain udah dapat. Pelatih juga sudah mulai diramu sedikit demi sedikit. Iya, Bang. Lari berapa tadi, Bang? Jarak 40 meter, sprint pagi diulang 8 kali. 8 kali. Iya. Siap. Itu sprint kencang. Sprint kencang, Bang. Iya. Bang, kalau untuk awal-awal kan mungkin belum tahu lah gimana cara larinya supaya kencang itu kan. Iya. Bang. Dapatnya itu pas kapan nanti, Bang? Feel-nya untuk lari kencang. Ya, kita kasih tahu, Bang, saat dia lari 60 meter kecepatan 60% ke bawah. Dia sprintnya larinya napa. Napa itu tumit di luar. Iya. Jadi kalau kita sprint 80% ke atas dia harus jinjit. Ya? Dia harus ujung kaki di luar. Udah kita praktekkan, udah kita ajarkan. Udah kian. Jadi dari video juga ada analisa, ini salah gaya larimu gitu. Harus kita harus kasih tahu tentang itu kan, Bang, biar mereka nggak salah gitu ya. Karena apalagi latihan pagi. Latihan pagi itu untuk kecepatan manfaatnya 3 kali lipat daripada latihan sore, Bang. Oh gitu. Iya, karena di saat kita badan kita terasa berat, di situ kita latih kecepatan, lama-lama akan semakin bagus gitu. Siap. Itu mau dapat kandungan ilmu kan. Jadi kita wawancara ini bukan asal-asal aja, ilmu yang didapat ini. Bang udah makan, Bang? Udah, Bang. Nah, itu aja lah mungkin dengan percakapan kita hampir 25 menit dengan Bang Rama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya mari kita cermati, kita lakukan, apalagi pemain anak-anak muda ya kan, mau SSB manapun yang dipilih Bang ya. Mau dimanapun, SSB manapun. Siap. Jadi sudah disampaikan lari tadi 40 meter 8 kali berulang di pagi hari. Mudah-mudahan nanti
Itu latihan untuk kaki juga lah Bang ya, tungkai ya. Iya bang, kecepatan gitu. Tapi itu lebih kita prioritaskan untuk anak usia 14 tahun ke atas bang. 14, 15, 16, 17, 18. Tapi yang bawah Kalau 12 tahun ke bawah PR-nya hanya bentuk ball peeling bang, ball peeling. Oke. Makanya setiap pagi begitu saya bangun pagi PR tuh udah 60 chat masuk, orang itu ngirim PR. Oh gitu. Ya anak 12 tahun ke bawah hanya ball feeling bang. Ya tarik bola, passing bola ke dinding gitu. Tapi kalau menurut aku tujuannya lebih mulia lagi, supaya anak-anak bangun pagi jangan lupa untuk sholat subuh. Betul, apalagi yang muslim kan bang. Iya. Dia sholat subuh baru lakukan. Dikombinasikan. Betul bang. Karena beberapa kali di Star Wars waktu puasa kan Bang, buka puasa bareng juga ada. Ada, kita ada acara buka puasa bareng. Sholat bareng juga Betul ada. sekali. Jadi intinya memang SSB Cadika bukan hanya sekedar bola saja, tapi agama juga diperkuat. Betul. Apapun agama Anda ya Bang. Apapun agama Anda, kita tetap memulai dengan apapun semua dengan doa kan bang. Oke, itu aja mungkin dengan laporan kita. Skambal 2 TV di Cadika yang sudah luar biasa ini, nanti akan ku sorot sikit-sikit, dan Bang Rama akan melanjutkan melatih anak-anak didik. Jadi silakan buat Anda yang ingin, sorry Bang sedikit. Uang sekolah. Ini biar tahu juga sekali iklan nih Bang. Iya, iya. Uang sekolah SSB Cadika. Uang sekolah SSB Cadika per bulannya 80.000 ya bang. Oh, terjangkau. Terjangkau karena memang tidak etis juga lah pelatih yang saya ajak kemari tidak kita berikan uang transportasinya bang. Ingat bukan gaji ya bang, bukan gaji. Jadi bentuknya bukan gaji tapi uang transportasi. Jadi hanya uang transportasi yang kita kasih ya sekedar uang bensin lah. Dan mungkin ada lebih-lebih juga sekedar uang ngopi lah. Beli sepatu baru lah sedikit-sedikit. Sepatu baru lah. Iya. Itu ya dengan jadi silakan karena udah mulai fluid juga di sini. Jadi mudah-mudahan SSB Cadika tetap eksis. Amin. Makin eksis, makin mantap, dan mudah-mudahan amin melahirkan pemain tim nasional Indonesia. Amin bang. Ya kan ya, mungkin 4 atau 4 berapa tahun yang lalu. Karena jujur Bang, di SEA Games ada 2 orang sebenarnya putra sumut kan. Iya. Ada Sule sama si siapa yang main di Bayangkara? Anak Tembung. Iya lupa saya namanya. Tapi akhirnya gagal kan? Iya, akhirnya gagal. Walaupun ada Ramadan Sananta yang pernah main di Liga 3 Sumut Bang. Iya, Abang juga komentator kemarin kan? Sempat. Iya. Sama kita dua tuh. Betul kita itu bang. Betul. Oke, itu aja dengar, nggak siap-siap kami. Beliau mau melatih. Ya sukses terus buat Bang Rama, dan sukses juga buat Jagi karena pernah wawancara pertama. Ya pengennya Jagi jadi pemain pro seperti beliau. Ya. Amin. Pernah mudah-mudahan Amin berjersey tim nasional seperti beliau juga. Amin. Mudah-mudahan bang. Amin. Insya Allah itulah harapan kita. Siap. Saya dengar, makasih banyak dari Cadika melaporkan. Thank you.